Hey hey hey, selamat datang kembali di channel Tibek. Dan di video kali ini lagi-lagi aku akan mereview chapter terbaru dari One Piece, yaitu 1060. Yang menurutku, wah, ada yang lebih gila sih. Ada yang lebih gila dari 1069. Waduh, nah oke, langsung kita ini saja ya, tanpa basa-basi. Oke, jadi judul dari chapter 1060 ini adalah Luffy's Dream, atau bahasa Indonesianya impiannya Luffy, mimpinya si Luffy. Jadi chapternya dibuka dengan suasana kapal Mugiwara lagi ngebaca koran, dimana beritanya tentang si Sabo, ya, tentang si Sabo membunuh si Nefertari Cobra. Si Luffy pasti nggak percaya lah, ya. Si Luffy pasti nggak percaya kalau beneran itu, ya, pasti bukan si Sabo yang bunuh si Nefertari. Kalau menurutku enggak sih, ya kan. Terus si Luffy langsung pengen langsung datang ke Mario Joa itu, di mana Mario Joa itu markas barunya Marin gitu loh. Literally headquartersnya Marin yang baru ya di Mario Joa itu. Iya kan, si Luffy mau ke sana. Terus ada juga pembahasan tentang pembubaran Shichibukai. Si Robin ya baca koran terus diceritain ke seluruh kru gitu ya kan. Terus karena pembubaran Shichibukai itu, Crocodile, Mihawk, dan Buggy membentuk Cross Guild, di mana Buggy sebagai Yonko, sebagai ketuanya. Di situ si Luffy aja nggak percaya kalau si Buggy jadi Yonko ya kan. Tapi gila sih, kemarin itu si Buggy tiba-tiba jadi Yonko, nggak ada angin, nggak ada hujan, jadi Yonko. Nah, ada beberapa hal menarik di chapter ini. Yang pertama, impiannya si Luffy. Jadi setelah mereka bahas tentang si Sabo, tentang si Shichibukai dan lain-lain, terus si Luffy itu tiba-tiba aja bilang, aku tuh udah bikin janji, oath lah ya, oath, sumpah. Udah bukan janji lagi, tapi sumpah. Oath itu artinya sumpah, guys. Sumpah ke es sama si Sabo. Yang pas mereka itu bertukaran sake tuh. Nah, di situ mereka udah saling saling bertukar impian ibaratnya gitu. Si Sabo udah jelas dia mau bikin pokoknya kalau si Sabo ini dia mau jadi kayak Oden. Dia pengen mengelilingi dunia terus bikin sebuah buku tentang dunia. Kalau si Luffy tiba-tiba dia bilang I wanna. Terus semuanya kaget. Semua kru kaget, sampai si Zoro kaget. Pokoknya kalau si Zoro itu udah kasih ekspresi, berarti itu sesuatu yang besar. Maksudnya sampai semua kru heran itu loh. Berarti mimpi dari Luffy ini lebih dari menjadi Kaizoku ni Naruto Koda. Terus si Franky bilang ke Luffy kalau ain't definitely possible. Pasti nggak akan bisa. Setidaknya si Luffy ini jadi Pirate King dulu. Jadi mungkin si Luffy ini jadi Pirate King dulu, diakui dunia, terus dia akan mewujudkan impian yang sebenarnya, impian dia sebenarnya. Nah, menurutku impian sebenarnya si Luffy ini ya sebenarnya menurutku ini udah dibahas sih. Soalnya si Luffy juga bilang bukannya aku udah pernah bilang ke kalian. Kalau menurutku ini mimpi sebenarnya Luffy itu dia udah bilang di chapter yang sebelumnya, yang dimana lawan si Kaido itu terakhir, dia pengen dunia yang dimana temen-temennya bisa makan enak sepuasnya. Intinya si Luffy ini pengen dunia yang happy ending, ibaratnya gitu. Ya kan, maksudnya semuanya sampai semua kru kaget itu gila sih. Berarti impian si Luffy ini memang benar-benar di luar nalar, gak masuk akal. Nah, tadi hal yang menarik pertama udah, sekarang hal menarik yang kedua, yaitu keberadaannya si Sabo. Jadi ini kelanjutan dari chapter 1058, akhir dari chapter 1058, di mana si Sabo itu kan ngontek Revolutionary Army lewat Denden Mushi, terus dipotong, mau dibajak sama angkatan laut, sama Marin ya kan. Ternyata Sabo ada di Lulusia, di kerajaan Lulusia. Disitulah ya. Tunggu. Jadi si Sabo ini sekarang berada di kerajaan Lulusia. Oke, itu ya, itu tangkap dulu. Itu kerajaan Lulusia. Terus si Sabo ini bilang ke Dragon, bukan gue yang bunuh si Nefertari Cobra, bukan gue. Si Dragon ya udah
percaya aja ya kan, pasti bukan si Sabo juga, itu pasti itu sebuah kecelakaan. Tapi bukan hal itu yang inti dari ini gitu loh. Inti dari hal yang menarik ini, si Sabo melihat sesuatu yang dimana dia melihat tahta kosong yang seharusnya kosong. Di situ dia melihat si Imusama, ternyata ada yang duduk di situ gitu loh. Ya kan, di situ dia kaget, terus tiba-tiba berpindah panel ke Gorosei, Lulusia ya. Oh, sayang sekali. Terus suatu koinsiden ya kan. Ternyata di situ Imusama ambil peta, ambil kuas, celup-celup, seret. Jadi di peta itu ada kerajaan Lulusia, terus digambar, set, tiba-tiba muncul Eudora anjir. Gila. Terus di situ yang bikin merinding lagi, communication dari angkatan laut tiba-tiba bilang gini, kerajaan Lulusia itu nggak pernah ada. Gila gak tuh? Gila, langsung merinding anjir. Pas baca itu, anjir, saking menakutkannya Imusama gitu loh. Langsung ingat ini ya, langsung dia bilang kan, untuk pihak komunikasi, ingat ya, kerajaan Lulusia itu nggak pernah ada. Kerajaan Lulusia tidak pernah ada. Langsung hancur. Ulti Eudora. Kalau menurutku Imusama ini udah bukan kekuatan Akuma no Mi lagi. Ini lebih dari Akuma no Mi. Gila, langsung itu kerajaan langsung hancur, gila. Itu lebih dari ini loh. Lebih dari kekuatan si Enel itu. Ini kayak laser beam. Anjir, gila. Itu lebih dari itu kayaknya udah bukan Akuma no Mi lagi. Temanku bilang itu Uranus, senjata kuno Uranus. Oke. Belum ada penjelasan yang tepat. Sabar. Jadi, oke, aku simpen dulu. Bisa jadi itu Uranus, bisa juga bukan. Ya kan? Bisa jadi itu memang kekuatannya si Imusama dari buah iblis, cuman kita kan nggak tahu. Misalnya si Imusama juga ini masih misteri, masih tanda tanya. Gitu, cuman baru dilihatin, oh si Imusama ini bisa begini. Gila itu, gila Pak. Imusama, aduh. Yang paling bikin aku merinding itu sih. Kerajaan Lulusia tidak pernah ada. Wuih, anjir. Nah, apakah si Sabo di Lulusia meninggal? Udah mati? Kita nggak tahu. Kayaknya dia nggak mati deh. Kayaknya dia selamat. Menurutku dia selamat. Dia akan selamat kayaknya. Nah, hal yang menarik yang kedua udah, sekarang yang ketiga. Kemunculan Jewelry Boni. Yaitu salah satu generasi terburuk. Ya kan, si Jewelry Boni yang kekuatannya bisa berubah jadi tua, bisa berubah jadi bocil. Nah, terus panel berpindah ke kru Mugiwara di laut lagi, sementara di lautan. Setelah beberapa hari kejadian di Lulusia, terjadilah tsunami di mana-mana ya kan. Masih ada impact-nya gitu loh. Masih ada tsunami terjadi sampai monster-monster laut itu terbang gitu loh. Terus tiba-tiba kayak ada kalau di manganya itu katanya Worm Eddy. Pokoknya ya bisa bentuknya itu kayak pusaran air tapi naik ke atas gitu loh. Nah, terus pas ada itu pusaran air itu, ada Worm Eddy itu, si Luffy kayak lihat ada orang tuh di dalam itu gitu loh. Nah, disitulah terus dipotong, akhirnya dipotong sama si Zoro pakai jurusnya barunya itu yang bird dance. Anjay, udah bukan ini lagi, udah bukan Chichisonson, udah bird dance ya kan, keren banget itu. Nah, terus si Sanji bilang, wah itu cewek, itu pasti cewek. Ternyata benar cewek, si Jewelry Boni ya kan. Nah, apakah chapter kedepannya si Jewelry Boni akan menceritakan kejadian kenapa bisa jadi ada Worm Eddy itu ke Mugiwara? Ya nggak tahu juga sih. Apakah si Jewelry Boni nantinya akan bekerja sama dengan si Mugiwara, akan aliansi? Kita nggak tahu. Atau si Jewelry Boni akan menceritakan sesuatu yang dia tahu tapi Mugiwara nggak tahu, ya kan? Bisa jadi begitu. Oke guys, itulah ya chapter yang bikin aku merinding setelah Gear 5. Chapter 90 ya, gila itu chapter kedua yang bikin aku merinding setelah Gear 5. Chapter 1044 ya, 1044. Kalau nggak salah itu Gear 5 tuh. Oke guys, thank you for watching ya. Jangan lupa like, share video ini ke nakama-nakama lain, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys. Oke guys, thank you for watching and see you.
3 video anjir.